Bapa yang di sorga, Bapa yang hadir di tengah kehidupan kami, Bapa yang memelihara hidup kami dan menolong kami untuk masuk dalam hari ketiga dari rangkaian pekan doa. Berkatilah kami dalam memuji Engkau, berkatilah kami untuk belajar lagi dari firman-Mu. Secara khusus pada malam ini kami akan dipandu oleh Pendeta Indra untuk belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kami juga memohon Engkau yang menyertai beliau dan Engkau juga memimpin kami semua untuk tidak cuma mendengar, tapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami menyerahkan persekutuan doa kami dari awal sampai selesainya. Kami menyerahkan setiap alat atau peralatan yang kami gunakan. Kami menyerahkan setiap hati yang hadir dalam ruangan ini. Kami mohon Tuhan yang menyertai, menguasai, dan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Diana. Baiklah, mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Dengan bertepuk tangan boleh. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, ada yang masih ingat tema kita malam hari ini apa? Ya betul, mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi kita sering banget ya mendengar kata-kata marilah kenal Tuhan lebih dalam, kenalah Tuhan lebih dalam. Tapi bagi saya sendiri mengenal Tuhan lebih dalam itu adalah mengenal Tuhan melalui kasih karunia-Nya yang besar banget. Kasih karunia Tuhan tuh apa sih? Kita bisa lihat dari Yohanes 3 ayat 16. Ada yang tahu isinya apa? Hidup yang kekal, amin. Tapi kita sering dengar Yohanes 3 ayat 16, tapi kita tidak ngeh atau seringkali melupakan ayat selanjutnya. Di Yohanes 3 ayat 17. Saya bacakan. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kasihnya Tuhan itu melalui anaknya yang tunggal. Sehingga ketika kita mengenal kasih karunia Tuhan lebih dalam, di situ ternyata ada janji Bapak Ibu yang Tuhan mau kasih. Janjinya itu apa sih? Di Ibrani 4 ayat 16, saya bacakan lagi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sehingga aku yakin percaya sehingga apapun permasalahan kita, tantangan kita, ketika kita memiliki pengenalan kepada Tuhan lebih dalam, maka akan ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Baiklah, mari kita mempersiapkan hati kita dan untuk mendengarkan firman Tuhan dan mari kita menaikkan pujian Tiada yang Mustahil.
Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mau belajar untuk percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau ada sesuatu yang tidak ideal terjadi, kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan, kami rindu boleh dipenuhi dengan firman-Mu, belajar mengenal Tuhan lebih dalam dari Hosea 11. Kiranya Tuhan menolong kami, akal budi kami dibarui, pikiran kami didewasakan. Kami percaya Tuhan ini bukan proses satu malam, tapi perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Berdoa ya Tuhan, waktu yang singkat pada malam ini menolong kami semakin mengenal Tuhan, baik di dalam akal budi kami maupun hati kami. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ajak kita melihat Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11. Saya ajak Bapak Ibu sekalian, mari kita membacanya bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Nanti di ayat 11 mari kita membacanya bersama-sama. Hosea 11, 1 sampai 11 saya baca yang ganjil, Bapak Ibu genap. Ayat 11 saya ajak kita baca bareng-bareng. Ketika Israel masih muda kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tapi mereka tidak menyadari bahwa aku menyembuhkan mereka. Bukankah mereka harus kembali ke tanah Mesir? Biarlah Asyur menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Umatku bersikeras membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku.
Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan lagi membinasakan Efraim. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang dalam murka. Bersama-sama, dengan gemetar datang seperti burung dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya adalah mengenal Tuhan lebih dalam. Terambil dari Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Saya coba akan mengekspos-nya ayat demi ayat. Ada beberapa bagian yang akan saya tekankan, dan di bagian akhir ada ilustrasi dan aplikasi yang kita bisa bawa pulang. Next. Saudara, di dalam Hosea pasal 11, konteksnya adalah Allah mengasihi Israel. Meski Israel keras kepala. Cinta Allah adalah cinta yang mengundang Israel untuk kembali, untuk bertobat kepada Allah. Kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, dari PL maupun PB, maka keseluruhan bagian Alkitab secara konsisten menceritakan Allah yang mengasihi. Tetapi Bapak Ibu dan saya harus mengingat bahwa cinta kasih Allah adalah cinta kasih yang menuntut. Saya ulangi Bapak Ibu, cinta kasih Allah adalah cinta kasih yang menuntut. Dia menuntut saudara dan saya untuk kembali, untuk bertobat. Kita kalau baca Alkitab mesti seimbang Bapak Ibu. Di satu bagian kita baca Alkitab, Tuhan berfirman, engkau harus mengampuni berapa kali berapa? 70 kali 7 kali. Tetapi di dalam bagian Alkitab yang lain, Bapak Ibu dan saya membaca Yesus berfirman kepada perempuan yang berzina, pergilah dan kau boleh berdosa 490 kali. Berapa kali lagi dia boleh berdosa? Gak ada. Ya, kadang-kadang kita menemukan ayat-ayat yang seolah-olah ini kok bisa begini, yang satu bisa begini. Kita gak bisa mengatakan, oh ayat yang ini buat Tuhan, yang ini buat manusia, ini mah kita mah gak bisa. Bapak Ibu kan orang GKI ya, tiap hari Minggu kan Alkitab digotong-gotong kan. Ketika Alkitab itu dibawa ke atas mimbar dan diperlihatkan, diserahkan kepada pengkhotbah, artinya Alkitab ini kira-kira menurut Bapak Ibu ini buku yang bisa dilaksanakan atau tidak? Susah ya. Kontroversi mungkin kalau saya nanya, maksud Bapak apa ngomong kayak gitu? Di satu sisi dia begitu ideal, tapi di sisi lain dia harusnya bisa dilaksanakan. Kalau kita bilang buku ini terlalu ideal, sampai saking ideal nggak bisa dilaksanakan, berarti setiap kali ada khotbah hari Minggu, pendetanya di mimbar cuman omon-omon. Enggak dong Bapak Ibu, kita sebagai gereja Tuhan, kita ada kegagalan betul, tapi kita juga ada keberhasilan untuk taat melakukan firman. Ya, jadi di pendahuluan ini Bapak Ibu, kalau kita melihat Hosea 11, cinta Tuhan kepada Israel adalah cinta yang menuntut. Dia bukan sedang, saya mencintai kamu sebagaimana kamu adanya. Betul sebagaimana adanya, tapi ada tuntutan untuk dia berubah. Ya, kalau pakai lagunya anak muda, barangkali lagunya Tulus yang paling mewakili. Jangan cintai aku apa adanya. Kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan mengabaikan lagu-lagu begitu gitu ya. Bapak Ibu kan menikah dengan istri suami. Kita gak mencintai pasangan kita apa adanya kan Bapak Ibu. Kita tuntut dia, saya mencintai kamu tapi saya pengen kamu berubah. Gak diem aja di situ ngadek. Ya udah begitu aja gak apa-apa, emang saya orangnya emang begitu kok. Jadi cinta kasih Allah terhadap Israel yang keras kepala, cinta kasihnya besar. Orang GKI bilang, andaikan laut tintanya dan langit sebagai kertasnya. Ya. Cinta yang besar itu menuntut
bangsa Israel untuk kembali kepada Dia, bukan untuk membiarkan dia di dalam dosa. Bukan itu tujuan cinta Allah. Ya. Di tata gereja kita juga sebetulnya ada kan pengembalaan khusus. Orang yang menolak anugerah Allah, pengembalaan umum, maka dia masuk ke dalam pengembalaan khusus. Itu bagian dari kasih karunia yang menuntut dia untuk bertobat. Ya. Next. Saudara, di dalam Hosea 11 kita melihat ada nuansa Israel Utara yang diwakili oleh Efraim dan Israel Selatan. Israel Utara, Israel Selatan itu Yehuda. Israel Utara telah masuk dalam malapetaka karena menolak kasih karunia Allah. Tetapi sejarah Israel sebagai bangsa tidak berakhir. Akan ada sisa Israel yang bertobat dan Mesias akan menawarkan pengampunan bagi Israel. Jadi Tuhan tetap mencintai bangsa ini dan ada segelintir orang di bangsa ini yang akhirnya memutuskan untuk bertobat kembali kepada Allah. Ya, next lagi. Di dalam Hosea 11 ayat 3, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan dulu ya, Bapak Ibu boleh menyimak Alkitabnya. Hosea 11 ayat 3, padahal akulah yang mengajar Efraim. Efraim ini Israel Utara, anaknya Yusuf ya, Manasye Efraim, berjalan. Mengangkat mereka di tanganku, tapi mereka tidak menyadari bahwa aku menyembuhkan mereka. Allah telah menunjukkan kasih-Nya, tetapi umat menolak untuk menyadari besarnya kasih Allah. Kalau kayak gini kira-kira diapain sama Tuhan Bapak Ibu? Coba ya, pelan-pelan kita mau menggumuli tema ini. Next lagi. Ungratefulness adalah kondisi hati manusia yang jahat. Kapan terakhir kali Anda berterima kasih? Kita tidak grateful, kita ungrateful. Kita gak bersyukur sama Tuhan. Next. Kapan terakhir Anda berterima kasih ke orang tua Anda? Ke pendeta Anda pernah bilang makasih? Bagaimana dengan Bapa Sorgawi? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dari hasil penggalian saya, jangan hanya menghitung berkat Tuhan, count your blessings, hitung berkatnya Tuhan, hujan berkat kan tercurah, wah dihitung berkatnya. Tapi hitunglah dosa-dosa Anda, karena di mana ada dosa, di situ kasih karunia Allah bertambah. Kalau kita nggak pernah menghitung dosa kita, which is yang diampuni sama Tuhan, kita ini orang yang nggak sadar bahwa Tuhan itu baik banget sama kita. Bapak Ibu harus buka 2 Petrus 1 ayat 9. Petrus 1 ayat 9. Saya rasa kita perlu baca dari ayat 5, saudara-saudara. Sampai 9. Kita baca bergantian. Saya ganjil Bapak Ibu genap, 9 kita baca bersama. Saya mulai Bapak Ibu ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Bersama-sama, namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Bapak Ibu perhatikan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7, 8 itu bicara soal karakter. Kasih kepada saudara-saudara, ketekunan, apalagi kesalehan. Semuanya itu akan kaya apabila Anda ingat bahwa dosa Anda dihapuskan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya tidak ingat,
Betapa besarnya tinta kasih Allah dan kertas kasih Allah itu. Kalau kita nggak mengingat itu, maka kita bukan orang yang saleh. Kita keep on sinning, kita tetap berbuat dosa. Kita nggak ingat dosa-dosa kita dihapus sama Tuhan, tetap aja kita berbuat dosa. Ya, saya lanjutkan dulu, nanti bagian akhir akan lebih jelas Bapak Ibu ya. Next, 11 ayat 4. 11 ayat 4, sorry saya buka lagi Hosea. Aku menarik mereka dengan tali kemanusiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk untuk memberi mereka makan. Saudara, 11 ayat 4, pendisiplinan itu bagikan tali yang kadang dikendurkan, kadang dikencangkan. Tujuan pendisiplinan adalah cinta kasih kepada seseorang. Ya, Ibrani 12 ayat 5 dan 6, Bapak Ibu ingat ayat ini ya, tidak ada anak yang tidak didisiplin. Kalau kita adalah anak, ya Bapak Ibu punya anak yang Bapak Ibu tegur, omelin kan anak Bapak Ibu, nggak anak tetangga kan. Itu bukan anak saya. Tapi kalau kita adalah anaknya Tuhan, maka tali kekang itu, bukan tali kekang, tali kemanusiaan, 11 ayat 4 mengatakan, talinya Tuhan itu akan dikendurkan dan dikencangkan sebagai tanda cinta kasih Tuhan kepada kita. Next, 11 ayat 5. Bukankah mereka harus kembali ke tanah Mesir? Biarlah Asyur menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Saudara, Israel Utara atau Israel itu hanya survive selama 2 abad setelah pisah dengan Yerusalem. Habis itu sejarah mereka habis. Pemimpin politik dan spiritual tidak membawa bangsa mendekat kepada Tuhan. Saya jelaskan lagi 11 ayat 5, next. Hosea menubuatkan kehancurannya ketika Salmaneser dari Asyur mengalahkan Israel 722 sebelum Masehi. Yehuda juga akan masuk ke pembuangan, tapi akan ada pihak yang dipulihkan. Next lagi. Ayat 8. Bapak Ibu baca ada 2 kota, itu Atmah dan Zeboim. Adalah kota-kota yang dihukum seperti Sodom dan Gomora. Dan Tuhan tidak menghendaki adanya penghukuman seperti itu. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Petrus, Rasul Petrus itu pernah berkata Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tapi apakah semua orang diselamatkan? Kita suka baca Alkitab, kita pikir Alkitab PB itu Allah baik, Alkitab PL itu Allahnya jahat. Di PB pernah ada murka Allah gak saudara? Di PB pernah ada murka Allah gak? Siapa orang yang mati di perjanjian baru karena mendustai Roh Kudus? Ananias dan Safira. Saudara baca deh, itu kejadian menarik ya, Ananias Safira ya. Yang mati duluan siapa? Ananias. Safira belakangan, artinya apa? Ditanya lagi kan, ini persembahan, saya lupa kalimatnya Petrus, kamu kasih berapa persen buat Tuhan? Oh ini aku kasih semuanya. Kalau sampai Safira menjawab jujur, dia gak ikutin suaminya, maka dia gak akan mati loh saudara. Tapi kedua belah pihak ini, pasangan pasutri pendusta ini, gak enak nyebutnya ya. Tapi pasutri ini sudah bersekongkol untuk jawab yang gak jujur. Dua-duanya mati saat itu juga. Di Kisah Para Rasul, oh saudara kalau ngomong Kisah Para Rasul ini ceritanya Roh Kudus dicurahkan loh Bapak Ibu. Ini era perjanjian baru ya. Di Kisah Para Rasul Alkitab mencatat ada raja namanya Herodes. Oh ini suara Allah ditampar sama malaikat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan Alkitab itu menceritakan kisah-kisah murka Allah di sana. Ya, saya khawatir Bapak Ibu kita orang GKI terbius dengan berita anugerah yang setiap minggu diucapkan dari mimbar ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kok Bapak Ibu gak respon? Kita dengan mudah berkata syukur kepada Allah. Kayak mulut bibir kita ini udah refleks. Kenapa ada berita anugerah Tuhan Bapak Ibu?
Sebab ada berita murka dari Allah. Sebab ada dosa yang Bapak Ibu gak pernah sadari diampuni sama Tuhan. Kita terus aja berbuat dosa. Kita gak ingat Tuhan Yesus pernah bilang sama perempuan yang berzinah, aku mengampuni engkau. Pergilah dan go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita tiap minggu dikasih anugerah, andaikan laut tintanya langit sebagai kertasnya. Gak akan sanggup melukis besar kasih Allah. Hati-hati Bapak Ibu kalau suka nyanyi seperti itu. Berpikir bahwa Tuhan itu melegalisasi segala bentuk dosa. Tuhan tutup mata terhadap dosa kita. Kita lihat lagi ya Bapak Ibu ya, next. 11 ayat yang ke-9. Ya. Saya bacakan ini ayat yang waktu saya persiapan juga saya berkesan sekali ya. Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan lagi membinasakan Efraim, sebab aku ini Allah, bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Aku tidak datang dalam murka. Akulah Allah, bukan manusia. Mudah buat kita mendefinisikan Allah dalam pemikiran kita. Allah lebih besar dari pemikiran kita. Kita harus berpikir menjadi seperti Allah, ketimbang Allah menjadi seperti kita. Saya akan perjelas apa yang saya maksudkan. Next. Tidak seperti Israel, Yehuda memiliki beberapa raja yang baik. Ya. Ada Asa, Yosafat, Yoas, Amazia, Azaria, Uzia, Yotam, Hizkia, dan Yosia. Raja-raja yang baik. Next. Raja-raja ini mengajarkan firman Tuhan, menerapkan ibadah, kurban kepada umat. Tapi mereka masih membiarkan penyembahan berhala. Tapi pengaruh mereka bertahan secara positif selama 150 tahun. Jadi kesimpulannya, next. Cinta kasih Tuhan itu mengoreksi atau menuntut adanya pertobatan dari umatnya. Ya. Yang saya mau perdalam ini Bapak Ibu, next. Apakah Allah yang maha murah dan sabar akan terus-menerus mengampuni dosa manusia? Bapak Ibu pernah baca Matius 18? Ada seorang raja yang kaya sekali. Kayanya bukan main. Ada orang ngutang sama raja itu 10.000 talenta. 10.000 talenta itu adalah upah seorang pekerja selama 193.000 tahun. Diampuni hutangnya sama raja yang kaya itu. Terus ada orang datang sama orang itu berhutang berapa? 100 dinar. 100 dinar adalah upah seorang pekerja selama 3 bulan 100 hari. Diapain sama yang utangnya dihapuskan raja tadi? Dicekek. Bayar hutangmu. Apa respon raja yang maha kaya tadi? Apakah raja itu berkata seperti jemaat hari ini? Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalimat kedua yang lebih bikin saya sebel. Seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada henti. Kalau Anda nyanyi lagu itu, berarti Matius 18 ini dirobek. Tuhan, Bapak Ibu, doa Bapak kami ngomong apa sih? Ampunilah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Bukan ampuni, saya jadi gara-gara lagu itu, lirik lagu pertamanya apa kalimat pertamanya ya? Lagu pertamanya kalimatnya udah bener, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi, kira-kira gitu ya. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah pada kami, seperti hati Bapa mengampuni tanpa henti. Itu lagu yang saudara suka? Oh iya Pak, Tuhan termasuk kok mengampuni kita kalau kita nggak mengampuni orang lain.
Yakin amat pada ke surga. Saya bukan bermaksud menarik berita anugerah yang tiap minggu saudara dengarkan. Saya ingin menambah value di berita anugerah yang mulai nggak dianggap sama jemaat. Kita nggak anggap berita anugerah itu berita tiap minggu kita dengar kayak demikianlah berita anugerah dari Tuhan, syukur kepada Allah lah. Begitu sikap saudara. Sehingga hidup jemaat nggak punya kesalehan, nggak punya kasih kepada saudara-saudara, nggak punya kebajikan, nggak punya pengetahuan. Karena kita lupa bahwa dosa kita ampuni sama Tuhan. Coba renungkan. Kenapa Tuhan mencintai Israel yang keras kepala? Untuk membuat mereka tetap dalam dosa? Next. Oh kalau gitu mengampuni itu kita diselamatkan ya Pak? Saya nggak ngajarin justification by work. Doktrin kita jelas justification by faith alone. Justification by grace. Through faith alone, in Christ alone, according to the scripture alone, for the glory of God alone. 5 solanya Martin Luther nggak pernah saya coret. Ya. Mengampuni itu tidak membuat kita diselamatkan atau menjadi Kristen. Tapi kalau kita Kristen, harusnya kita mengampuni. Tapi orang Kristen, maaf ini terpotong ya. Tapi orang Kristen itu mengampuni. Apa ciri kekristenan kita kalau kita tidak kaya dengan kebajikan, kasih kepada saudara-saudara? Apa cirinya? Next. Saya baca satu buku, judulnya Unpacking Forgiveness, Biblical Answer for Complex Question and Deep Wounds. Namanya Chris Brown, seorang teolog biblika, saudara. Dia bilang begini, if we say that we must forgive everyone unconditionally, then we cheapen what happens when forgiveness truly does take place. Kalau kita berkata kita mengampuni setiap orang unconditionally, maka kita membuat anugerah pengampunan itu menjadi murah anugerah itu. Anugerah Tuhan di dalam Kristus itu mahal Bapak Ibu sekalian. Saudara, saya berikan ilustrasi ya untuk memahami kalimat ini. Ada 2 orang mencuri uang saya. Lalu saya kirim WA kepada 2 orang itu, A dan B. Saya ketik WA, Dear A, saya tahu kamu ngambil uang saya akan mengampuni dosa kamu. Saya gak mau relasi kita buruk, saya pengen deket sama kamu. Hutangmu saya hapus, kesalahanmu saya hapus. Dear B, saya tahu kamu ngambil uang saya mengampuni kesalahan kamu, saya hapus hutang kamu. Saya tidak ingin punya masalah relasi sama kamu. 1 minggu kemudian, si A reply WA saya. Dear Indra, kamu begitu baik kepada saya. Kamu menawarkan pengampunan, mengandung sukacita. Saya sungguh menyambut baik WA kamu yang baik ini. Saya janji saya akan kembaliin uang yang saya curi dari kamu dengan mencicil. Si B cuma read doang, gak bales. Beda gak? Si A menikmati sukacita pengampunan yang berlimpah-limpah saya kasih. Si B menikmati gak? Saya mengampuni dia gak? Saya mengampuni dia, tapi dia tidak bisa menikmati andaikan laut tintanya dan langit sebagai kertasnya. Dia gak bisa nikmati cinta kasih Allah. Dia bertobat gak? Enggak. Makanya Chris Brown bilang yang namanya forgiveness itu harus di-unpack. Bapak Ibu tahu gak di-unpacking? Bapak Ibu kayaknya taunya unboxing deh. Forgiveness dari Allah itu harus di-unboxing. Kalau Anda dan saya unboxing itu artinya kita melihat anugerah Allah, kita melihat dosa kita ada di sana. Kita gak pernah lupa dosa-dosa kita. Kita akan kaya sekali dengan kesalehan, ketekunan, kasih kepada sesama. Kita kaya sekali. Kita mewah banget hidupnya jadi orang Kristen. Saya akan berbuat baik, saya akan mengampuni. Karena Allah di dalam Kristus
sudah mengampuni saya dengan sangat kaya. Disitulah berita anugerah itu kita respon, syukur kepada Allah. Besar sekali anugerah Allah. Saya gak akan main-main dengan dosa saya lagi. Saya akan ampuni orang yang salah sama saya. Masa kita nyanyi lagu kayak gitu, saudara? Betapa murahnya tuh anugerah Allah, gak ada nilainya sama sekali. Omong kosong berita anugerah itu. Kalau berita anugerah Allah itu berharga besar, kita pasti ngambil, masukin dalam hati kita. Kita pasti jadi orang yang bertobat dari dosa-dosa kita. Next, saya tutup dengan 2 slide dari Chris Browns. Jika Anda lelah karena beban atas hubungan yang rusak, terimalah undangan Kristus. Pikulah kuk yang dipikulnya, belajarlah padanya. Anda tidak bisa membayangkan betapa indahnya hidup dalam Kristus. Di dalam Dia Anda akan menemukan ketenangan bagi jiwa Anda. Next. Kuk yang diberikannya itu enak dan bebannya pun ringan. Jangan takut mengikut Kristus dalam hal pengampunan. Yakinlah bahwa semakin banyak Anda unboxing pengampunan, semakin Anda akan merefleksikan dan menunjukkan keindahan Kristus yang cemerlang. Menemukan sukacita dan kebahagiaan maksimal di dalam Dia. Bapak Ibu jangan suka sharing sama temennya, sahabatnya, istrinya, atau mungkin siapa aja lah. Terus Bapak Ibu mengatakan, kamu tahu gak sakitnya difitnah, kamu tahu gak? Kalau digituin apa jawab kita? Enggak tahu saya. Dia tahu gak luka-luka kita? Dia juga gak tahu luka-luka kita. Jadi kalimat itu kalimat yang gak ada poinnya dan gak ada nilainya. Kristus berkata, mari semua pengkambing hitaman stop di saya. I am the ultimate scapegoat. Saya adalah kambing hitam yang ultimate. Mari semua yang letih lesu berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Gak ada orang di ruangan ini yang tidak terluka. Bahkan sang juru selamat pun terluka. Oleh luka-lukanya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan hanya oleh bilurnya Kristus kita mendapatkan kesembuhan. Wah, betapa besarnya tinta kasih Allah dan betapa besarnya kertas, langit kertasnya Allah itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Apakah mungkin tanya jawab? Silahkan kalau mau dimungkinkan. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing atau bertanya. Silakan Bu. Tuhan memberi anugerah itu menghapus dosa-dosa kita. Jadi kayaknya kontras gitu. Bagaimana menghilangkan rasa guilty feeling itu? Iya Bu, makasih. Saya pikir disinilah berlaku 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika saya minta saudara tadi mengingat dosa, itu fondasinya 2 Petrus 1 ayat 9 tadi Bapak Ibu. Di dalam setiap dosa yang kita perbuat, di situ ada anugerah Allah. Ada berita pengampunan Allah. Sehingga kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa yang diampuni sama Tuhan. Ya. Jadi bukan mengingat dosa kemudian kita depresi, tapi ada anugerah Allah di dalam dosa-dosa kita.
Di dalam satu persekutuan di gereja saya, kami bahas topik pengampunan ini juga. Seorang bapak berkata begini, Bapak Ibu, perhatikan. Pengampunan Allah itu fix. Pengampunan kita berpotensi playing victim. Bapak Ibu mudeng gak? Ketika Allah berfirman, aku mengampuni dosamu, arti dari kalimat itu kita berdosa, Allah tidak berdosa. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya berkata kepada teman, kolega, saudara, saya mengampuni dosa kamu. Apa artinya? Artinya kita memposisikan dia bersalah di hadapan kita. Udah pasti dia bersalah? Belum tentu. Kita playing victim. Saudara akrab gak sih dengan playing victim? Playing victim itu saudara memposisikan diri saudara sebagai korban. Aduh, aku ini terluka. Kamu tahu gak sakitnya? Itu playing victim. Sekarang istilah yang lebih keren tuh gaslighting. Itu manipulasi psikologis, saudara. Yang sebetulnya itu bukan barang baru. Itu kesalahan Adam Hawa waktu pertama kali di Taman Eden. Bapak Ibu ingat pertama kali di Taman Eden Adam Hawa berbuat dosa pakai baju apa? Kayaknya Bapak Ibu gak baca Alkitab dengan baik ya. Pakai baju apa? Gak pakai baju, terus dia tutup. Setelah dia berbuat dosa ditutup pakai apa? Pakai daun. Kenapa pakai daun? Sama Tuhan diganti kan? Sama Tuhan diganti apa? Kulit binatang. Kenapa diganti sama Tuhan? Kenapa? Ke belakang kebuka? Bukanlah. Saudara bayangkan ya, kalau misalnya pakai daun, dalam imajinasinya Adam Hawa yang konyol itu, ketika Tuhan masuk Taman Eden, Tuhan akan ngelihat semuanya hijau. Adam Hawa sembunyi, aman nih nggak kelihatan. Tuhan nanya kan, Adam kamu di mana? Itu bukan pertanyaan di mana Tuhan tidak tahu Adam di mana. Masa Tuhan nggak tahu Adam di mana? Saya ngebayangin di imajinasi saya, kalau Tuhan hadir Taman Eden, Tuhan pasti notice Adam. Kamu di mana Adam? Masa sih Tuhan nggak tahu Bapak Ibu Adam di mana? Tuhan minta apa dari pertanyaan itu? Kejujuran. Siapa yang ngasih tahu kamu telanjang? Playing victim kan? Bukan aku nih perempuan ini nih. Itu playing victim. Bukan saya. Ini dia nih. Itu playing victim namanya. Diganti sama Tuhan pakai kulit binatang. Tanda bahwa ada dosa. Saya kembali ke pertanyaan Ibu. Tanda ada dosa di sana. Dan satu ekor binatang harus disembelih darahnya untuk menebus dosa itu. Kamu berdosa. Dosa gak bisa ditutup. Harus dibuka. Dikonfes, diampuni sama Tuhan. Pengampunan Tuhan fix. Pengampunan kita berpotensi playing victim. Jika kita tidak mengakui dosa kita, maka kita membuat Allah menjadi 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita tidak mengakui dosa kita, kita membuat Allah menjadi pendusta. Ini bohong semua, ini salib, ngibul. Ini playing victim paling lebay di dunia adalah salib Kristus. Kecuali kita terima bahwa ini bukan playing victim, dia the real victim yang gak harusnya diviktimisasi, dikriminalisasi, dia jadi korban. Kalau ini benar Kristus itu dikriminalisasi, berarti kita adalah orang yang berdosa dan dia gak berdosa satu-satunya. Dan ini satu-satunya narasi buat kita hidup, yaitu Injil Kristus. Di dalam Injil itu ada pengampunan yang sejati. Ada dosa yang sejati yang kita buat. Di hadapan Tuhan gak bisa gak ngaku kita, ya Tuhan saya berdosa. Di hadapan sesama Bapak Ibu belum tentu saling mengaku kan. Bapak Ibu mulai pusing gak sih dengar saya ngomong kayak gini? Yang bikin pusing siapa? Anda yang bikin hidup Anda pusing.
Saya sebagai pendeta jemaat, saya dengar jemaat saya sharing. Kadang saya bingung yang benar, yang mana, yang salah, yang mana. Ini satu berbohong ini nih dari tadi nih. Makin kesini makin lihai saya. Saya nggak bermaksud ngomong sombong nggak Bapak Ibu. Tapi saya mumet dan kadang-kadang masalahnya apa? Orang tuh nggak jujur di hadapan kita. Itu masalahnya ada di situ tuh. Bapak Ibu pusing nggak dengerin TikTok? Dengerin pemerintah nih yang salah siapa, yang ngibul siapa? Kasus Charlie Chandra yang salah siapa? Ya, saya nggak mau masuk ke dunia politik, nggak boleh ya. Tapi saya cuma pengen Bapak Ibu sadar, ketika ada kebohongan dusta di situ ada kesemrawutan. Tuhan bilang ganti itu jubahmu pakai kulit binatang supaya jelas bahwa kamu tuh berdosa. Gak boleh ada kamuflase. Teknologi kamuflase pertama di dunia dibuat oleh Adam dan Hawa. Dan kita sekarang ngikut-ngikut Adam Hawa. Pakai istilah yang lebih mumet, playing victim. Berdosalah kita, fix. Masih cukup waktunya atau sudah selesai? Udah? Baik, kalau gitu mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya kasih waktu Bapak Ibu sejenak bicara dengan Tuhan. Apakah ada dosa yang kita tutupi? Saudara harus ingat kasih karunia Tuhan yang besar itu menuntut saudara untuk bertobat. Bukan berkamuflase. Mari kita masing-masing diam di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, satu-satunya Allah yang benar, yang mati dikriminalisasi oleh kami. Kami yang playing victim Tuhan, kami yang bertindak seolah benar. Dan Allah di dalam kerendahan hati mati sebagai seorang yang kelihatannya dikutuk oleh Allah. Kami semua di ruangan ini tidak satu pun yang tidak berdosa. Tuhan ampuni kami. Kami belajar dari narasi Hosea bahwa cinta kasih Allah menuntut pertobatan. Tolong kami ya Tuhan. Kami ingin sekali hidup mewah, kaya di dalam kesalehan, di dalam ketekunan, dalam kasih terhadap sesama, kasih terhadap saudara-saudara. Kami mohon Tuhan menolong kami. Berkati kami juga mungkin sebagian bergumul mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan, di dalam anugerah Tuhan yang kaya, tolonglah kami untuk kami dimampukan mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dengarkan seruan doa ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Indra atas firman yang sudah disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Sola Gracia Ribbon. Kepadanya dipersilakan.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk kepada pokok doa, tapi sebelum itu marilah kita menaikkan pujian dari KJ 26. Mampirlah dengar doaku. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saya undang perwakilan dari Komisi Pemuda yaitu Kak Muti dan juga Kak Puji. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Dalam saat ini kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing setiap hati untuk semakin dalam mengenal siapa Engkau, Tuhan kami yang Maha Kuasa dan penuh kasih. Singkapkanlah kebenaran tentang karakter-Mu, kebesaran-Mu, dan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Biarlah kami melihat dan memahami buah pekerjaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan dalam rencana-Mu yang agung bagi kami semua. Buka mata rohani kami agar kami dapat menyaksikan campur tangan-Mu, penyertaan-Mu, dan kuasa-Mu yang mengubah. Pulihkanlah hubungan setiap kami semua kepada Engkau ya Bapa, agar kami tidak hanya mengenal Engkau secara intelektual, tetapi juga secara intim dan pribadi. Biarlah pengenalan akan Engkau ini membawa kami kepada penyembahan yang tulus, ketaatan yang sungguh-sungguh, dan kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, hari ini kami datang kepadamu dengan hati kami yang hancur, dengan penuh keprihatinan. Kami ingin berdoa secara khusus bagi saudara dan saudari kami yang sedang kecewa, terluka, lelah, bahkan marah kepadamu karena beratnya kehidupan yang mereka jalani. Tuhan, Engkau tahu setiap luka dan air mata mereka, setiap seruan hati yang tak terucap. Kami mohon ya Tuhan, jamahlah mereka melalui firman-Mu hari ini, pulihkanlah hati yang remuk, kuatkan jiwa yang lelah, dan lembutkan hati yang keras oleh penderitaan. Biarlah saudara dan saudari kami kembali melihat betapa besar kasih-Mu dan menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dimanapun mereka berada. Bukakan mata mereka untuk melihat bahwa tangan-Mu selalu terbuka menerima mereka apa adanya. Tuntunlah saudara dan saudari kami untuk datang kembali kepadamu dengan segenap hati dan berserah dalam kasih-Mu yang penuh pengampunan dan anugerah. Pulihkan iman mereka Tuhan dan jadikan luka-luka mereka sebagai jalan menuju pengenalan yang lebih dalam akan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Kita telah diberkati baik rohani dan juga jasmani kita. Dan oleh sebab itu marilah kita mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal dalam kasih-Nya. Sebagaimana dalam lagu penutup kita dari PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar.
Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu besar, cakupannya lebih besar dari yang kami bisa bayangkan. Ajar kami Tuhan mengasihi sesama kami, mengampuni orang yang bersalah pada kami. Allah mengampuni dosa yang tak terampuni di kami, sehingga kami mengampuni yang tak terampuni, yang sesama kami lakukan pada kami. Tuhan, perlihatkan kami bahwa pengampunan Tuhan lebih besar berkali-kali lipat daripada dosa yang orang buat ke kami. Tuhan, kami suka bermain, membuat kami seperti enggak berdosa. Betapa gelapnya dosa kami ya Tuhan, betapa fixnya dosa kami. Kami minta Tuhan membuka hati kami, supaya kami sadar akan dosa-dosa kami. Supaya kami sadar bahwa ada anak domba Allah yang tersembelih karena dosa-dosa kami. Kami ingin Tuhan pakai baju dari kulit binatang dan mencopot semua baju tumbuh-tumbuhan yang kami gunakan. Tuhan, pulihkan setiap kami. Kami mohon, jadikan kami orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi Injil Kristus, supaya orang yang mengenal kami tahu bahwa kami adalah anak Tuhan. Dengarkanlah doa ini Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, kita sudah memasuki rangkaian pekan doa sampai hari Rabu ini. Tadi udah dibukakan oleh Pendeta Indra dari Hosea 11 ayat 1-11. Teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa baca ulang. Kalau saya sih walaupun tadi sempat telat ya, tapi dari Hosea ini banyak sekali belajar. Dari tema ini teman-teman bisa merasakan Tuhan itu sabar sama kita, Tuhan tidak pernah lelah sama kita. Masih ada beberapa rangkaian ke depan. Dari besok untuk tanggal 5 Juni ada tema jika Tuhan tidak menyertai. Ini juga dalam teman-teman. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu melihat dari rangkaian pekan doa, ini juga dalam karena dia mau membukakan dari Keluaran 33 ayat 1-23 ketika jika Tuhan tidak menyertai. Ini menarik sekali, perjalanan Israel dari tanah Mesir mau masuk ke tanah Kanaan, tapi di situ ada ngambek Musa. Nah ini teman-teman boleh belajar besok. Ngambek Musa itu sebenarnya manusiawi sebagai pemimpin, tapi itu mengingatkan kita bagaimana kalau jika Tuhan tidak menyertai ya kita jangan jalan. Kalau kita mau melangkah dari rumah ya jangan jalan. Ini menarik. Besok kita dibukakan oleh Pendeta Ayunista. Juga ada beberapa rangkaian sampai tanggal 6. Apakah boleh mendoakan orang meninggal. Karena beberapa suku kadang-kadang masih berpikir kan. Kayak di orang tua saya aja dulu masih nyiapin makanan nih. Abis pesta nyiapin makanan. Ini buat siapa? Buat ibu bapakmu gitu. Yang udah ibu bapakku yang udah meninggal katanya. Jadi ini beberapa hal yang mungkin kita perlu pelajari baik dari adat istiadat dan sebagainya dengan cara pandang firman Tuhan ini boleh apa enggak gitu. Dan yang paling
terakhir di tanggal 7 Juni ini menarik teman-teman. Menariknya luar biasa karena ini bukan buat anak muda. Jadi waktu itu sempat Om Ari sempat bilang bahwa ini untuk yang single. Menurut saya ini bukan hanya buat single, buat bapak ibu yang masih ragu sama pasangannya. Ini kesempatan nih. Bener nggak sih nih udah sekian puluh tahun sama dia, jangan-jangan bukan dia lagi rusuk saya. Jangan-jangan ada di luar sana. Ini yang paling saya tunggu-tunggu. Jadi temanya adalah dialah belahan hatiku, itu juga membuka dari Kejadian 24. Ini menarik juga teman-teman, karena di situ membukakan tentang Abraham memilih untuk Ishak lewat bujangnya. Ini menarik banget. Jadi teman-teman masih ada beberapa rangkaian hari ke depan, termasuk nanti dari kesaksian di hari terakhir tanggal 7 Juni hari Sabtu, agak lebih pagi, kalau nggak salah jam 18.30 untuk memulai ibadah, kudapan jam 6. Nanti ada kesaksian dari pendeta Ruth Nababan. Menariknya di sini dia, ini ada hubungannya dengan masalah belahan, belahan hati. Karena dia mengalami sakit yang akut, autoimun, sehingga sebenarnya sulit untuk menikah. Kalaupun dia menikah, ini bisa jadi korban buat pasangannya. Jadi teman-teman, bapak ibu yang masih single maupun yang sudah menikah, yang masih meragukan apakah tulang rusuknya bukan yang ini, ya udah datang. Terima kasih. Oh, satu lagi. Masih ada juga rangkaian berikutnya untuk ibadah Pentakosta tanggal 8 Juni akan dilayani oleh Pendeta Roni. Juga di tanggal 8 Juni itu kita akan adakan potluck dan mohon diharapkan partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman untuk ikut terlibat. Dan juga kita akan tanggal 8 Juni itu sekalian persembahan syukur tahunan melalui ibadah Pentakosta tanggal 8 Juni. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali lagi besok. Hati-hati di jalan, Tuhan Yesus memberkati.